Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Bek sayap anyar Inter Denzel Dumfries kemungkinan baru bisa melakoni debutnya sebagai starter bersama Nerazzurri saat melawan Bologna di laga Giornata keempat Serie A pada 18 September. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport bahwa pemain berusia 25 tahun itu secara perlahan-lahan melakukan adaptasi di tim, dan pelatih Simone Inzaghi rencananya akan memainkannya sebagai starter saat melawan tim Rossoblu. Dumfries hanya bermain selama beberapa menit untuk Nerazzurri sejak tiba dari PSV, di mana ia tampil sebagai pemain pengganti di laga pembuka melawan Genoa. Dan ia bahkan tidak tampil sama sekali di laga pekan kedua kontra Hellas Verona. Pemain timnas Belanda itu masih berupaya untuk mencapai kebugaran puncaknya, dan sementara itu Inzaghi tidak ingin terburu-buru untuk mendorongnya beraksi, jadi dia tidak mungkin tampil sejak menit awal saat melawan Sampdoria dan Real Madrid. Namun pertandingan melawan Bologna tampaknya akan menjadi kesempatan awal bagi sang pemain untuk tumbuh menjadi pemain kunci baru di sektor bek sayap kanan. Bek Inter Federico Di Marco bisa bermain sejak awal pada pertandingan pertama usai jeda internasional melawan Sampdoria. Ini menurut Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi starter karena Ivan Perisic butuh waktu istirahat setelah pulang dari tugas internasional. Pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi akan menghadapi pilihan yang sulit menjelang perjalanan ke kandang Sampdoria. Dengan para pemain yang kembali dari Amerika Selatan, kemungkinan tidak akan siap bermain sejak awal pada pertandingan tersebut. Di Marco membuat sang pelatih terkesan di pramusim dan dua laga awal Serie A meskipun hanya masuk sebagai pemain pengganti, dan dia bisa menjadi starter pada pertandingan melawan Sampdoria untuk menunjukkan bahwa dia siap untuk bermain reguler di tim utama. Gelandang Inter Marcelo Brozovic dikabarkan meminta kenaikan gaji yang lebih tinggi dari apa yang didapat gelandang baru klub asal Turki Hakan Çalhanoğlu. Masa kontrak Brozovic hanya tersisa kurang dari 1 tahun lagi, dan Inter terancam kehilangannya secara gratis di musim panas mendatang. Untuk menghindari kemungkinan buruk tersebut, manajemen Inter telah bekerja keras untuk mempertahankannya dengan menyodorkan tawaran pembaruan kontrak. Namun, Brozovic telah dirumorkan meminta kenaikan gaji menjadi 5,5 juta euro per musim atau lebih tinggi dari gaji Çalhanoğlu yang mengantongi 5 juta euro per musim setelah bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer dari AC Milan. Corriere dello Sport meyakini bahwa Brozovic merasa bahwa ia pantas menghasilkan gaji lebih tinggi dari Çalhanoğlu, mengingat dirinya telah berkontribusi besar sejak lama untuk Nerazzurri. Situasi keuangan Inter yang mulai membaik telah membuat negosiasi pembaruan kontrak dengan sang pemain berjalan dengan baik. Diyakini bahwa klub akan bersedia memenuhi permintaan Brozovic. Kapten Inter Samir Handanovic tak berstatus sebagai pemain yang tak tersentuh lagi. Hal ini juga disebabkan karena perkembangan Lonut Radu sebagai kiper kedua. Jika berkaca dari musim ke musim sejak bergabung, Handanovic praktis tak pernah memiliki pelapis yang sepadan. Hal yang membuatnya tetap selalu dipercaya walaupun tampil mengecewakan. Ia selalu mendapat perlindungan dari pihak klub dan para pelatih yang menukangi Inter bersama stafnya. Handanovic hampir selalu dipercaya tampil dan hanya menyisakan beberapa laga tak krusial, biasanya di akhir musim atau laga-laga di putaran perdana Coppa Italia, kepada pelapisnya untuk bermain. Saat ini ada Lonut Radu yang bisa saja hengkang pada musim panas lalu untuk bergabung dengan tim yang menawarkannya posisi di tim inti.
Namun, kedatangan Simone Inzaghi disebut mengubah keputusan Radu. Ada Real Sociedad dan Verona yang mendekati Radu, namun ditolak oleh Simone dan stafnya, dan keputusan ini juga didukung penuh pihak klub. Radu bertahan di Appiano dan ia memiliki banyak pengagum. Ia selalu menunjukkan sikap profesionalisme dan rasa hormat terhadap tim. Ia tidak pernah menunjukkan kekesalan atau memberi pernyataan yang tidak pada tempatnya. Tentu ada godaan untuk hengkang dan mendapatkan menit bermain reguler, namun diyakini sudah ada perasaan yang tercipta antara dirinya dengan staf kepelatihan Inter yang baru kali ini. Disebutkan jika pelatih kiper Gianluca Zappala terkesan dengan penampilan Radu yang ia nilai memiliki sikap reaktif, baik dengan kedua kakinya yang menjadi tuntutan bagi seorang kiper di era modern seperti saat ini. Benar jika Handanovic tetap menjadi pilihan utama saat ini, namun ketika dibutuhkan, Inter harusnya tak perlu khawatir karena mereka memiliki pelapis yang tak kalah bagusnya. Karena hal ini, Handanovic di sisi lain juga harus mulai menekan kesalahan demi kesalahan yang ia lakukan karena statusnya yang tak lagi menjadi pemain yang tak tersentuh. Kesulitan ekonomi yang dialami mayoritas tim-tim di dunia tentu berdampak besar pada aktivitas mereka di bursa transfer yang lalu. Berbicara Inter saja, kubu Nerazzurri harus mengeluarkan dana secara bijak dan dipaksa merelakan dua pemain penting untuk mendatangkan dana segar. Kesulitan ekonomi yang mereka alami ini juga memaksa Inter harus merelakan beberapa target yang sudah lama mereka kejar. Salah satunya adalah Juan Musso. Kiper Argentina ini sudah menjadi target lama Inter dan musim panas lalu akhirnya merapat ke Atalanta dari Udinese. Andai tak memiliki kendala soal kesulitan ekonomi ini, Inter diyakini sudah melakukan percobaan untuk memboyongnya ke Milano. Ada banyak pihak yang memuji pergerakan Inter di bursa transfer musim panas kemarin. Walaupun harus dengan berat hati merelakan Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku, namun pihak klub berhasil mendatangkan pengganti yang dinilai akan mampu menutupi celah yang ditinggalkan dua pemain ini. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika selain mendapatkan pengganti ideal dari Hakimi dan Lukaku, Inter juga mampu menutup jendela transfer dengan mencatatkan keuntungan 124,5 juta euro. Antara penjualan dan pemain yang mereka datangkan. Pihak klub juga mampu menekan beban gaji ke angka 148 juta euro per musim. Ya, dua catatan positif ini sekaligus membuat manajemen berhasil memenuhi tuntutan Suning yang sejak akhir musim lalu menegaskan jika Inter perlu mencatatkan keuntungan minimal 80 juta euro dari penjualan pemain dan menekankan beban gaji sekitar 15%. Walaupun soal gaji ini, angkanya kemungkinan akan meningkat seiring proposal kontrak baru yang sudah disiapkan untuk Lautaro Martinez, Nicolo Barella, dan Marcelo Brozovic. Satu catatan positif lainnya yang dicatatkan Inter adalah soal kerjasama sponsor di jersey klub. Mengantongi kerjasama dengan Socios, Lenovo, dan Digital Beats Axitara, menjamin pundi-pundi hampir 50 juta euro dikantongi klub untuk satu musim, melewati target sekitar 30 hingga 35 juta euro per musim.